Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dan menjadikan kita minal aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah wal faizin dan mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri fi kulli am wa antum bi khairin, setiap tahun dan Anda semuanya selalu berada dalam kebaikan. Masih dalam suasana Idul Fitri 1442 Hijriah, ucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Saya akan bahas hari ini tentang Idul Fitri kita jadikan sebagai titik bangkit kehidupan kita. Ada satu syair pepatah Arab yang sangat menarik. Laisa al-aid liman la bisa jadi walakin al-aid liman taqwahu yazid. Ada juga yang menyebutkan liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri bagi orang-orang yang bajunya baru, tapi Idul Fitri bagi orang-orang yang takwanya bertambah, bagi orang-orang yang taatnya bertambah. Ada suatu hal di sini yang menjadi titik penting, yaitu kita ini Idul Fitri itu jadikan sebagai satu hal untuk menjadikan takwa kita, taat kita, pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baru yang sebelumnya kita belum lakukan. Apa makna Idul Fitri? Aid itu adalah perayaan hari raya. Disebut juga itu sesuatu yang berulang, tapi Aid dipahami sebagai hari raya, perayaan. Al-Fitr itu makan. Jadi Idul Fitri itu adalah hari raya makan. Makanya tidak boleh berpuasa, ya. Hari raya makan tidak boleh berpuasa. Dimaknai juga Idul Fitri itu adalah hari raya makan, hari kemenangan. Hari kemenangan itu setelah kita berlatih selama 30 hari, 29 hari, 1 bulan penuh itu untuk berpuasa. Menang dari hal-hal yang membatalkan puasa, menang dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Minal aidin wal faizin, menang. Kemenangan penting terutama karena kita itu berhasil selama 30 hari ini, ya, berlatih untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, sehingga mudah-mudahan Idul Fitri ini menjadi awal dari kesucian jiwa kita. Orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang dia akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Telah menang orang-orang yang menyucikan diri, membersihkan hati. Ya, kita sekarang ini Idul Fitri itu adalah hari kemenangan kita. Mudah-mudahan Idul Fitri ini menyucikan jiwa kita, pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Selama Idul Fitri, kemarahan kita, dendam kita, ya, dengki kita, iri kita itu dikikis habis. Dikikis habis, dihabiskan. Dengan cara apa? Ramadan, latihan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Hingga mudah-mudahan inilah
Ramadan 30 hari, 1 bulan penuh kita berlatih. Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Sering dimaknai Idul Fitri itu selain hari raya makan, itu adalah al-iyadah ilal fitrah, ya, kembali kepada kesucian. Fitrah kesucian kita untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan. Fitrah kesucian kita untuk membuat hati yang bersih, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita kembali kepada fitrah, dan ini juga nih, Idul Fitri kita jadikan sebagai momentum untuk bangkit, momentum untuk titik kebangkitan kita, bahwa kita harus setelah ini melesat lebih tinggi, bahwa kita setelah ini harus menjadi pribadi yang lebih inovatif, datang dengan semangat baru, kesegaran baru, sehingga kita punya kualitas yang lebih baik. Kalau kualitas pribadi kita lebih baik, insya Allah kita akan menghasilkan karya-karya yang lebih bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat buat keluarga kita, buat masyarakat, buat umat. Jadi semangat baru, gairah baru, pribadi baru. Inilah saatnya Idul Fitri adalah momentum untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang baru. Mengapa Idul Fitri harus menjadi titik bangkit? Karena momentum itu tidak datang setiap hari. Memang bisa kita ciptakan, tapi ketika momentum itu datang, maka jangan dilewatkan. Kalau kita ingin meloncat lebih tinggi, itu kan harus ada titik tolak nih. Jadi titik tolaknya harus kuat, pijakannya harus kuat. Dan sekarang ini Idul Fitri, itu titik tolak kita kuat sekali. Pondasi kita kuat. Kenapa? Karena hati kita bersih, pikiran kita bersih, emosi kita bersih. Sekarang ini kita lagi bersih-bersihnya. Orang yang dirinya bersih, orang yang dirinya sudah selesai ya dengan hal-hal yang bersifat hawa nafsunya, itu bisa mengendalikan, itu akan lebih mudah dia untuk melesat lebih tinggi. Kalau kita ingat riwayat Nabi Muhammad SAW, itu sebelum menjadi nabi, bahkan sejak kecil, itu riwayatnya itu sudah dibersihkan hatinya. Pada saat kecil itu dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Lalu sebelum menjadi nabi, menjadi rasul, itu berhalwat di Gua Hiro bertahun-tahun. Dan dari umur 25 sampai 40 tahun itu berkhalwat menyendiri ya, pada malam-malam di atas Gua Hiro, di atas Mekah, Jabal Nur itu ya, melihat kesunyian dunia, terus kemudian melihat langit, merasakan keagungan Tuhan, bahwa itu adalah semua dilakukannya untuk apa? Membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, sehingga menjadi orang-orang yang kuat. Ramadan itu sama, kita lakukan untuk apa? Membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Ketika hati sudah bersih, ketika jiwa kita sudah bersih, maka akan lebih mudah kita untuk melesat lebih tinggi. Salah satunya adalah Lailatul Qadar itu ya. Kenapa kemudian ada pada bulan Ramadan? Salah satunya itu, kalau kita, hati kita bersih, hati kita itu, jiwa kita itu sudah bersih, lebih mudah kita itu untuk melesat lebih tinggi. Inilah saatnya kita ya, bangkit dari keterpurukan. Inilah saatnya kita bangkit untuk menjadi lebih produktif. Inilah saat yang tepat untuk kita bisa menjadi orang-orang dengan pribadi yang baru, pribadi yang berbeda dibandingkan dengan kemarin. Harus ada garis tegas ini ya.
Kita kemarin seperti apa Idul Fitri kita jadikan garis tegas untuk berubah sehingga masa depan kita menjadi lebih baik. Selama ini kita terpuruk, Idul Fitri kita jadikan sebagai momen bahwa inilah perubahan dalam hidup kita. Yang sudah berlalu biarlah menjadi catatan. Sekarang kita membuka lembaran baru untuk masa depan yang lebih baik. Seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih bisa lebih baik. Ya, segelap apapun masa lalu kita, masa depan kita bisa lebih terang. Inilah hidup kita, serendah apapun, seterpuruk apapun, kita masih bisa melesat lebih tinggi. Caranya, ya kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, pribadi dengan semangat baru, pribadi yang kita menginginkan hal-hal baru, menginginkan bahwa kita ingin lebih menjadi orang-orang yang bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan dengan sebelumnya. Ada tekad yang kuat bahwa kita ingin mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita. Tekad itu yang akan menjadikan kita memberi energi untuk kita bangkit. Idul Fitri itu adalah saatnya untuk kita bangkit. Gimana caranya? Buat target-target baru. Hidup kita akan menjadi lebih mudah untuk melesat kalau kita punya target. Ada target-target yang lebih terukur. Ada target yang kita ingin capai tahun ini apa. Nah, itu kita tuliskan target itu, ya, kita detailkan target itu agar menjadi penuntun kita. Kita punya impian, kita punya harapan, ya. Target, impian, harapan itu yang akan membuat kita menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, hidup lebih sehat, hidup lebih positif, hidup lebih semangat. Kalau kemarin pagi nggak ada semangat untuk hidup, nggak ada semangat untuk bekerja, nggak ada semangat untuk bangun. Hari ini, bismillah, besok kita jadikan hidup kita menjadi orang-orang yang lebih semangat untuk kerja. Lebih semangat untuk menggapai impian, lebih semangat untuk membuat karya-karya yang baru, lebih semangat untuk bekerja, ya, lebih semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, buatlah rencana untuk pengembangan diri, terus lakukan. Baca buku, terus lihat YouTube, ya, tentang pengembangan diri, ikut seminar, ikut pelatihan, ikut mentoring, ikut coaching. Nah, itu rencanakan. Karena kita tidak ingin jadi orang yang berhenti. Kita tidak ingin jadi orang yang tidak berkembang. Kita ingin diri kita berkembang, karena itu belajar itu salah satu cara untuk kita berkembang. Ya, belajar lagi, kemudian kita membaca lagi, ikut seminar, ikut pelatihan, membuat karya, membangun masa depan. Nah, itu buatlah rencana-rencana pengembangan diri, lalu lakukan. Dan yang keempat, berkumpul, berkawan, bergaul dengan komunitas yang positif. Kalau ada kawan-kawan kita yang negatif, tinggalkan saja. Sekarang sudah saatnya kita memilih untuk bergaul dengan komunitas yang lebih positif, sehingga membuat kita itu terkumpul energinya, energi yang positif. Insya Allah dengan cara-cara itu, Idul Fitri kita bisa jadikan momentum untuk melesat lebih tinggi, membangun masa depan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam manjada wajada. Semangatkan hidup kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.